Saat ini mengantisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19 pasca Lebaran, pemerintah tengah memaksimalkan tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga Rabu pagi, saudara, sebanyak 3.221 pasien positif COVID-19 bergejala tengah menjalani perawatan. Dari total jumlah itu ada penambahan 252 orang dibanding hari sebelumnya. Pasien yang menjalani perawatan di Wisma Atlet Jakarta terdiri dari 1.549 laki-laki dan 1.672 perempuan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah menambah jumlah lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19. Setidaknya ada 3 tempat yang akan dijadikan ruang isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. 3 diantaranya adalah Jakarta Islamic Center, Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, dan Geraha Wisata Ragunan. Seluruh tempat isolasi di DKI Jakarta ini bisa menampung hingga 9.084 orang. Saudara, kita sudah terhubung dengan Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat, Pak Alex. Pak Alex, pembiayaan hotel isolasi pasien COVID-19 dihentikan. Mengapa ini terjadi? Jadi perlu diluruskan bahwa penghentian itu bukan berarti pemutusan hubungan. Jadi penghentian itu lebih ke dalam soal tersedianya anggaran yang dalam hal ini didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang harus memang kita ajukan ulang lagi. Jadi anggaran yang sudah habis tentu perlu ada waktu untuk bisa mengajukannya ulang. Jadi dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Bapak Dodi Ruswandi, bahwa terputusnya anggaran ini mengakibatkan untuk sampai tanggal 15 Juni itu nanti masih ditanggung dan dikelola, dan transisi ini tentu akan ada penyelesaian supaya nanti pasien yang ada di isolasi mandiri yang ada di hotel, termasuk juga tenaga kesehatan yang juga ada di hotel, ini masih dikelola dengan baik. Karena kedua ini cukup penting dalam penanggulangan COVID-19. Jadi pasien isolasi mandiri adalah outcome dari hasil tracing, testing yang dilaksanakan di tingkat PPKM skala mikro. Dan kebetulan mungkin rumah yang disiapkan di tingkat RT dan RW tidak memadai, maka harus masuk ke isolasi mandiri yang disiapkan hotelnya oleh BNPB. Termasuk juga nakes. Nakes juga adalah close contact. Mereka adalah perawat dokter yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID. Jadi mereka tidak diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Karena kalau pulang ke rumah masing-masing tentu nanti mereka sebagai kontak erat akan menularkan mereka yang ada di rumah masing-masing. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menyiapkan tempat domisili ataupun hotel bagi nakes. Dan untuk itu ada 16 hotel untuk tenaga kesehatan, 15 hotel untuk isolasi mandiri pasien gejala ringan tanpa komorbid. Dan ini selama ini sudah dikerjakan oleh Satgas bersama-sama dengan Pemda DKI. Tapi untuk sementara waktu, sambil melakukan pelaporan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, tentu ini harus diambil alih oleh Pemda DKI. Karena mereka tidak boleh terlantar. Nakes tidak boleh sama sekali terlantar. Harus tetap ada tempat bagi mereka untuk bisa istirahat. Demikian juga pasien isolasi mandiri yang gejala yang ringan dan kemudian tidak punya komorbid. Ya Pak, lantas bagaimana antisipasi lonjakan? Kita tahu bahwa ada kemungkinan lonjakan yang terjadi jumlah pasien COVID pasca Lebaran. Artinya akan diisolasi di mana Pak berikutnya? Ya, jadi pertama bahwa kita sekarang sudah punya instrumen PPKM skala mikro. Di mana PPKM skala mikro itu komandannya adalah kepala desa dan lurah. Dan kemudian lurah dan kepala desa mengaktifkan RT, RW untuk melihat warganya agar dilakukan kontak tracing. Jadi bagi mereka yang termasuk kontak erat, kemudian dilakukan karantina,
bagi mereka yang bergejala dilakukan isolasi. Itu bisa dilaksanakan di RT atau RW yang ditunjuk sepanjang tempatnya memadai. Kalau tempatnya tidak memadai, inilah yang akan kita transfer ke tempat yang tersentralisasi. Artinya kalau ada penemuan-penemuan kasus, kita sebenarnya mengapresiasi semua mereka yang bekerja di PPKM skala mikro. Kita memang sudah memprediksi bahwa setelah libur panjang pasti ada kenaikan kasus. Dan kita berharap PPKM skala mikro ini bekerja aktif, khususnya kontak tracing. Dengan aktifnya kontak tracing pasti ada temuan. Temuan itu ada yang terkonfirmasi, ada yang bergejala, dan ada yang kontak erat. Nah, kontak erat tentu tidak perlu kita geser. Tapi bagi mereka yang terkonfirmasi, tentu harus kita geser ke tempat yang di mana mereka bisa dirawat. Kalau penyakitnya sedang dan berat, tentu ke rumah sakit. Kalau dia ringan, tentu ke tempat yang ditetapkan sebagai isolasi mandiri ataupun juga ke Wisma Atlet. Pak Alex, saya mau memastikan, artinya per tanggal 15 nanti, apakah tadi Bapak menjelaskan ada 31 hotel untuk tenaga kesehatan dan juga pasien melakukan isolasi mandiri. Nah, artinya setelah tanggal 15, bagaimana kelanjutan dari tempat isolasi ini, Pak? Setelah tanggal 15 tentu Pemda DKI akan mengendalikan untuk tempat isolasi ataupun tempat untuk nakes. Jadi ada dua hal yang harus kita lihat. Jadi Pemda DKI akan mengambil alih untuk mengendalikan agar dokter dan perawat itu di satu tempat, tidak jauh dari rumah sakit di mana dia melayani. Yang kedua, pasien yang isolasi mandiri dengan gejala ringan tentu mulai saat ini akan dilakukan transfer secara bertahap kepada tempat yang akan ditetapkan oleh Pemda DKI. Lain hal nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dodi Ruswandi selaku Deputi, bila mana nanti terjadi kenaikan kasus dan kemudian anggaran tersedia, ini akan dikelola kembali bersama-sama. Tentunya di sini pemerintah pusat, BNPB, Satgas, dan pemerintah DKI ini adalah menjadi tugas kita bersama. Persoalan sekarang adalah bagaimana pengendalian ini saat dalam transisi ini akan di Pemda DKI. Dan kalau misalnya nanti anggaran tersedia lagi di tingkat BNPB ataupun Satgas, nanti ini akan secara bersama-sama kembali. Tugas pokok kita adalah menanggulangi COVID-19, menghentikan penularan, dan kemudian melandaikan seluruh parameter-parameter yang ada di dalam pandemi ini. Pak Alex, Anda bisa jelaskan akar permasalahannya seperti apa sih Pak sehingga terjadi seperti ini begitu? Artinya perlu ada proses, akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ikut ambil alih. Jadi ini sebenarnya lebih masalah ke administrasi dan anggaran. Jadi artinya kendati pun memang selama ini sudah ada 31 hotel yang dibiayai oleh BNPB dan kemudian 16 untuk tenaga kesehatan, 15 untuk isolasi mandiri, tentu ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya ini adalah anggaran negara. Dan kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa 3 minggu setelah Lebaran terjadi juga kenaikan kasus. Dan dalam kenaikan kasus ini tentu ada beberapa hal yang harus terlihat. Kalau dia pasien ringan dan tempat tidak memadai, tentu pemerintah juga harus bisa menyiapkan tempat isolasi mandiri. Karena gunanya ini adalah untuk memutuskan rantai penularan. Karena mereka yang pasien isolasi mandiri berkeliaran, ini tentu akan mengganggu tentang penularan yang harusnya kita hentikan, tapi akan melebar secara masif. Tentu dalam hal ini nanti BNPB dan Pemda DKI tentu harus berkomunikasi. Dan sepanjang nanti dengan Kementerian Keuangan ini akan persoalannya menjadi lebih jelas, tentu BNPB akan memfasilitasi. Karena semua ini adalah menjadi tugas kita bersama. Termasuk juga dengan Pemda DKI harus bisa juga menyampaikan berapa jumlah yang akan diprediksi, termasuk tempat, termasuk orang dalam berapa minggu ke depan. Terima kasih Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting atas waktunya untuk Kompas TV. Terima kasih Pak. Saudara, suku